Okay, good morning, class. How are you? I hope you are fine and in a good condition for today. Now, we are going to learn a new material about procedure text. Anak-anakku, hari ini kita akan mencoba belajar pembelajaran yang baru, yaitu mengenai prosedur teks. Nah, pengertian prosedur teks. Dalam layar yang sedang tampil saat ini, anak-anak kami boleh membaca apa itu yang disebut dengan prosedur teks. Nah, sebagai kesimpulannya, prosedur teks itu adalah sebuah proses yang menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau dibuat secara terperinci. Sekali lagi, bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau dibuat melalui langkah-langkah yang terurut atau sequence. Itulah dia yang disebut dengan prosedur teks. Nah, ada beberapa hal yang penting dalam prosedur teks, yaitu this is about the purpose of project text. The purpose of procedure text is giving us instruction about how to do something. Memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu kepada kita dalam urutan atau langkah-langkah yang sesuai. Itulah dia yang disebut dengan tujuan dari komunikatif procedure text itu sendiri. Next is ciri kebahasaan prosedur teks. Ya. Dalam prosedur teks ada beberapa ciri kebahasaan yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. First is using imperative or kalimat perintah. Nah, dalam menyusun prosedur teks tersebut, kita harus memperhatikan kalimat-kalimat imperatif yang kita gunakan. Misalnya, there is an example here, cut, don't mix. Kalau misalnya kita membuat secangkir kopi, ya, how to make a cup of coffee, salah satu contoh dari kalimat imperatifnya adalah pour, artinya pour the water into a glass, tuangkan air ke dalam gelas. Jadi kata pour itu atau tuangkan itu sudah menjadi dari imperatif. Menggunakan action verb, using action verb, like ini beberapa contohnya, turn, put, don't, mix, dan lain sebagainya. Tergantung dari apa yang mau kita buat sebagai prosedur teksnya. Menggunakan connectives, using connectives. Connective adalah penghubung. Penghubung antara langkah pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya menggunakan seperti ini. First, second, third. Bisa juga dengan kata-kata yang lain. Misalnya, then, after that, while. Jadi itu semua kata-kata penghubung dalam prosedur teks. Selanjutnya menggunakan adverbials atau kata keterangan. Nah, misalnya kata keterangan ini misalnya for 5 minutes. Misalnya dalam membuat kopi misalnya, panaskan air selama 10 menit. Nah, 10 minutes atau 10 menit tersebut sudah termasuk dalam adverbials atau kata keterangan. Selanjutnya, ini menggunakan simple present. Nah, semua kata-kata yang digunakan dalam penyusunan langkah-langkah prosedur teks ini, maka harus berpusat atau berfokus pada penggunaan simple present tense. Nah, the generic structure of procedure text atau struktur kebahasaan prosedur teks itu, pertama, there is a aim or goals, tujuan. Pada struktur kebahasaan bagian pertama dari prosedur ini, this is informasi mengenai tujuan dalam pembuatan atau pengoperasian sesuatu. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada kita mengenai apa tujuan dalam pembuatan. Misalnya nasi goreng, kalau nasi goreng, a cup of coffee, kalau dia a cup of coffee. Nah, selanjutnya materials atau ingredients. Nah, di sini kita akan membahas kalau misalnya dalam resipi prosedur teks, maka yang kita gunakan adalah ingredients, ya. Misalnya dalam how to make fried rice, ya. Nah, ingredientsnya adalah merupakan bumbu-bumbu yang kita gunakan. Jadi kita urutkan apa saja yang kita gunakan dalam
memasak misalnya atau membuat fried rice tersebut. Terakhir, ada yang disebut dengan step. Nah, di step sini adalah merupakan langkah-langkah yang kita gunakan untuk atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyusun prosedur teks tersebut, mulai dari langkah pertama apa yang kita gunakan, kayak apa yang kita lakukan di langkah pertama, langkah kedua sampai langkah selanjutnya. Nah, untuk lebih memahami, to make understand you about procedure text, let me give you one example of procedure text. Here is example of procedure text. Nah, ini how to make a cup of coffee. Nah, di sini menceritakan kepada kita contoh dari prosedur teks tersebut, ya. Ada how to make a cup of coffee. Ada aim-nya atau ada tujuannya, ada materials, ada steps-nya. Nah, inilah contoh menyusun prosedur teks tersebut. Kita harus memperhatikan hal-hal ini dalam penyusunannya, mulai dari generic the purpose, generic structure, aim, materials, or steps. Nah, itulah yang disebut dengan prosedur teks. Nah, kata-kata yang di garis bawah ini merupakan langkah-langkah atau konektif penghubung dari langkah pertama ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, I think that's all for today about procedure text. I hope you can understand about procedure text that I have explained to you. And I suggest you all to study more deeply at home, find out from some reference, and create a new procedure text example from you in your own word. Saya harap kamu bisa mengembangkan pembelajaran ini, pelajaran prosedur teks ini dengan kata-katamu sendiri dan dengan berbagai referensi yang bisa kamu temukan di media sosial atau dalam buku-buku yang bisa kamu temukan di sekitarmu sendiri. Demikian untuk hari ini. See you next time. Bye-bye.